Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Laila Fitriani. Di pembelajaran matematika kali ini kita masih akan membahas tentang bangun ruang. Nah, kita hari ini akan membahas bangun ruang berupa tabung. Anak-anak, kalian pasti sering menemui bangun ruang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari, seperti kaleng biskuit, kaleng susu, kaleng cat, kaleng minuman, celengan, dan lain-lain. Setelah kalian mempelajari tentang tabung kali ini, ada tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, kalian dapat yang pertama, dapat menjelaskan pengertian bangun ruang tabung. Yang kedua, dapat menyebutkan ciri-ciri tabung. Yang ketiga, dapat menghitung volume tabung. Yang keempat, dapat menghitung luas permukaan tabung. Sebelum memasuki penjelasan, maka Ibu harapkan kalian menjaga protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah, anak-anak, kita masuki penjelasan tentang tabung. Pengertian dan ciri-ciri tabung. Pengertian tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ciri-ciri tabung. Yang pertama, mempunyai 2 rusuk. Yang kedua, alas dan tutup berbentuk lingkaran. 3, mempunyai 3 bidang sisi. Bidang sisi alas, bidang selimut, bidang penutup atau atap. Bagian-bagian tabung. Nah, ada diameter tabung. Diameter adalah panjang dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran yang satunya. Jadi tabung itu anak-anak tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada selimut tabung yang menghubungkan antar tutup dan alas tabung. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Ada tinggi tabung. Tinggi tabung itu yang menghubungkan panjang dari atap ke alas lingkaran. Nah, ini anak-anak gambarnya. Kemudian jaring-jaring tabung ada di sebelah kanan, gambar yang paling sebelah kanan. Kalau tabung itu dibuka, maka akan terlihat jaring-jaringnya seperti itu. Ada 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Volume tabung. Untuk mencari volume tabung, rumus yang kita gunakan adalah V kali R pangkat 2 kali T, atau V kali R kali R kali T. Jadi R pangkat 2 itu kalau kita uraikan yaitu R kali R, anak-anak. Apa itu V, apa itu R, dan apa itu T? Berikut keterangannya. V itu bernilai 3,14 atau 22/7. R sama dengan jari-jari. T sama dengan tinggi. Contoh soal mencari volume tabung. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Berapa cm kubik volume tabung tersebut? Nah, anak-anak, satuan untuk volume itu selalu kubik atau pangkat 3. Jangan lupa ya, anak-anak, diketahui. R atau jari-jarinya 14 cm dan T-nya 30 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Untuk menjawab ada 2 cara. Yang pertama, cara 1, kita tuliskan pertama dulu rumusnya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 22/7 dikali 14 karena R-nya 14 dikali 14 cm kali 30 cm. Hasilnya adalah 18.480 cm
pangkat 3 atau 18.480 cm kubik. Cara yang kedua, pakai cara coret. Volume tabung sama dengan 22/7, masih seperti yang tadi, kita masukkan angka-angkanya. 22/7 itu V-nya kali R-nya 14 kali 14 cm kali 30 cm. Kita coret karena 14 itu kelipatan dari 7, kita bagi 7. 14 bagi 7 sisa 2 dan 7 bagi 7 sisa 1. Kalau sisa 1 tidak usah lagi ditulis. Lalu tinggal 22 dikali 2 cm dikali 14 cm dikali 30 cm. Hasilnya sama anak-anak, 18.480 cm kubik. Nah, kemudian mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung dengan rumus 2 dikali V kali R dikali dalam kurung R tambah T. Ingat anak-anak, V tadi bernilai 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Berikut contoh soalnya, masih memakai soal yang tadi. Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Berapa cm luas permukaan tabung tersebut? Berapa cm persegi luas permukaan tabung tersebut? Nah, anak-anak, kalau luas permukaan itu satuannya pangkat 2 atau persegi, itu sebutnya cm persegi atau cm pangkat 2. Diketahui R-nya 14 atau jari-jarinya 14, T sama dengan 30 cm. Yang dicari luas permukaan tabung. Untuk menjawabnya, kita masukkan, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan angka-angkanya. V-nya kita pakai 22/7. Kemudian T-nya 30. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali dalam kurung 14 cm ditambah 30 cm. Ingat anak-anak, yang dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi 14 cm ditambah 30 cm sama dengan 44 cm. 2 dikali 22 dikali 14 dibagi 7. Kita masukkan. Jadi hasilnya anak-anak 616 dibagi 7 itu 88 dikali 44. Jadi sama dengan 3872 cm pangkat 2 atau cm persegi. Tips dan trik. Nah, ini tips dan trik yang akan kalian temui untuk menyelesaikan berbagai macam soal yang berkaitan dengan tabung. Yang pertama, tipsnya, bila yang diketahui dalam soal adalah diameternya, maka ubahlah menjadi jari-jari dengan membagi 2 diameter tersebut. Contohnya, diameternya 14, maka R sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi anak-anak, bila kalian menemui soal yang diketahui diameternya, ubahlah menjadi jari-jari terlebih dahulu supaya kalian mudah mencari hasilnya. Kemudian, tips dan trik yang kedua, bila satuan panjangnya tidak sama, maka disamakan terlebih dahulu, menyesuaikan permintaan soal. Misal, yang diketahui itu cm. Nah, yang diminta dalam soal adalah desimeter, maka kalian ubah dulu dari cm ke desimeter. Atau misal, diketahui dalam soal adalah meter, tapi dalam yang diminta satuan panjang hasil akhirnya adalah cm, maka kalian ubah dari meter ke cm. Begitu seterusnya. Tips dan trik yang ketiga. Bila jari-jarinya berkelipatan 7, maka gunakan V 22 yang 22/7. Misal, jari-jarinya 7,
atau 14 atau 21 atau 28 dan seterusnya. Pokoknya berkelipatan 7, gunakanlah 22/7 untuk V-nya. Tapi bila bukan jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan V sama dengan 3,14. Untuk soal latihan, yang pertama, apakah yang masuk dengan tabung? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri tabung. Yang ketiga, sebuah celengan berbentuk tabung mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Carilah volume dan luasnya. Yang keempat, tempat penampungan air berbentuk tabung mempunyai tinggi 1 meter dan jari-jari 25 cm. Carilah yang pertama, volume tabung, volume penampungan airnya, dan yang keduanya, carilah luas permukaan. Untuk penilaian, untuk soal nomor 1 skor maksimal 10, nomor 2 skor maksimal 10, soal nomor 3 skor maksimal 35, dan soal nomor 4 skor maksimal 45. Jadi anak-anak untuk setiap soal itu ada yang berbeda nilai maksimalnya. Jadi selamat mengerjakan, semoga kalian sukses. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.